Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I want a presentation about business ethic and their assistance in business activities. Before that, I want to introduce myself first. My name is Bella Raini Syafitri with NPM 244-11029 and I'm from MNGB. Entitas bisnis atau perusahaan dan bentuk-bentuknya. Pengertian dari perusahaan atau entitas bisnis. Perusahaan atau entitas bisnis adalah setiap kesatuan usaha yang menjalankan kegiatan di sektor ekonomi secara terus-menerus, permanen, dan terbuka dengan tujuan utama untuk memperoleh keberuntungan dan hasil yang pembuktiannya dilakukan melalui pembukuan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk entitas bisnis yang dibahas dalam materi ini, yaitu meliputi persekutuan data, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama ada persekutuan perdata atau civil partnership. Persekutuan perdata adalah bentuk kemitraan yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Yang timbul. Selanjutnya ada unsur-unsur dari persekutuan data. Adanya pemasukan sesuatu ke dalam perusahaan yang dapat berupa uang, barang, atau tenaga kerja. Adanya pembagian keuntungan. Selanjutnya ada firma atau FA. Firma adalah jenis khusus dari persekutuan data yang didirikan secara spesifik untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Anggota firma disebut sebagai sekutu atau firman. Unsur-unsur firma. Yang pertama yaitu menjalankan usaha secara bersama-sama. Yang kedua, menggunakan nama bersama atau nama firma. Yang ketiga, tanggung jawab para sekutu bersifat individu atau kolektif atas seluruh utang perusahaan. Selanjutnya ada prosedur pendirian firma. Pendirian harus ada perjanjian tertulis atau akta otentik yang disebut akta pendirian firma, dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya ada pendaftaran. Akte pendirian, ringkasan resmi akta pendirian, serta waktu mulai dan berakhirnya firma perlu didaftarkan. Pengumuman, yaitu pendirian firma, perlu diumumkan. Selanjutnya ada karakteristik firma. Para sekutu memiliki peran aktif dalam mengelola operasional perusahaan. Tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas, bahkan harus menggunakan aset pribadi untuk membayar utang jika perusahaan bangkrut. Setiap anggota memiliki hak untuk menjadi pemimpin perusahaan. Firma akan berakhir jika salah satu anggota keluar atau meninggal dunia. Perjanjian firma dibuat di hadapan notaris untuk memiliki kekuatan hukum yang permanen. Selanjutnya ada jenis-jenis firma, yaitu pertama firma dagang atau trading partnership. Didirikan dan beroperasi dalam industri perdagangan. Kegiatannya fokus pada jual beli barang dagang. Contohnya seperti Vans dan Nike. Selanjutnya ada firma non-dagang atau jasa. Beroperasi dalam industri jasa. Kegiatannya fokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Contohnya, firma hukum, firma akuntansi, konsultan manajemen. Selanjutnya ada persekutuan umum atau general partnership.
sebagai sekutu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan, termasuk semua utang dan piutang. Selanjutnya ada persekutuan terbatas. Kekuasaan dan otoritas semua sekutu dibatasi dan tanggung jawab serta kewajiban setiap anggota juga terbatas. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah bentuk firma yang memiliki satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Jenis sekutu dalam CV yaitu sekutu komplementer atau sekutu aktif. Sekutu yang aktif dalam mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan. Selanjutnya ada sekutu komanditer atau sekutu pasif. Sekutu yang tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal yang disetorkan ke persekutuan. Selanjutnya ada perbedaan utama firma dan CV. Pengaturan pembentukan yaitu syarat pembentukan firma diatur dalam KUHD. Sedangkan syarat pembentukan CV tidak diatur dengan jelas. Jenis sekutu. Firma hanya memiliki satu jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh. Sementara CV memiliki dua jenis sekutu dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu yang aktif dan pasif. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab sekutu firma bersifat personal untuk seluruh persekutuan. Dalam CV, sekutu komplementer bertanggung jawab penuh secara personal. Sedangkan sekutu yang komanditer hanya terbatas pada modal yang disetor. Kepailatan firma mengakibatkan semua sekutu dinyatakan pilot. Kepailatan CV hanya mengakibatkan sekutu komplementer yang dinyatakan pilot. Sementara sekutu komanditer tidak. Yang kedua ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya ada unsur-unsur PT. Yang pertama merupakan badan hukum, yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian, yang ketiga melakukan kegiatan usaha, yang keempat memiliki modal dasar yang terbagi atas saham, yang kelima memenuhi persyaratan undang-undang. Selanjutnya ada persyaratan dan prosedur pendirian PT. Persyaratan, kesepakatan dua orang atau lebih, lalu dibuat dengan data otentik di hadapan notaris. Selanjutnya, memiliki modal dasar, dan selanjutnya ada prosedur yaitu 5 langkah. Pertama, membuat perjanjian tertulis, penyusunan akta pendirian, pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat ada pendaftaran perusahaan. Yang kelima ada pengumuman dalam tambahan berita negara. Selanjutnya ada modal dan saham perusahaan. Modal dasar minimum adalah 20 juta rupiah. Modal yang ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Modal yang disetor minimal 50% dari modal yang dikeluarkan. Selanjutnya ada hukum PT mengatur klasifikasi saham dapat lebih dari satu dan mengatur fraksi nilai nominal saham. Terdapat perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Yang kedua, anggaran dasar perusahaan. Artikel 12 UU PT harus memuat nama dan domisili perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,
jangka waktu pendirian, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Jumlah klasifikasi hak yang melekat dan nilai nominal setiap saham. Susunan, jumlah, dan anggota direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya ada penentuan tempat dan prosedur rapat umum pemegang saham atau RUPS. Prosedur pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris. Prosedur penggunaan keuntungan dan pembagian dividen. Ketentuan lain sesuai undang-undang. Selanjutnya ada keuntungan PT. Memiliki status sebagai badan hukum yang sempurna. Kedua ada memberikan regulasi dan tanda keselamatan yang mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak. Selanjutnya ada bentuk usaha yang paling sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun perspektif hukum. Pentingnya PT dalam kegiatan ekonomi, yaitu memungkinkan mobilisasi dana publik untuk pengembangan perusahaan melalui kepemilikan saham. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat. Selanjutnya ada perusahaan berada langsung di bawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal. Selanjutnya ada jenis PT. Yang pertama ada PT tertutup atau closed PT, didirikan tanpa ada niat menjual sahamnya kepada masyarakat umum atau hanya dimiliki oleh anggota keluarga. Selanjutnya ada PT terbuka atau open PT. PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal untuk mengumpulkan modal investasi. PT terbuka harus mencantumkan kata TBK setelah namanya. Yang ketiga ada koperasi atau kooperatif. Koperasi adalah badan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengacu pada konsep sistem kerja dalam entitas bisnis, yang berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset fisik dan non-fisik, informasi dan teknologi. Selanjutnya ada koperasi sebagai badan usaha. Tunduk pada aturan dan prinsip ekonomi yang berlaku. Mampu menghasilkan keuntungan serta mengembangkan anggota dan usahanya. Selanjutnya, anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus penggunaan jasa. Membutuhkan sistem manajemen bisnis seperti keuangan, teknis, organisasi, dan informasi. Tujuan dari koperasi ini adalah bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan seperti profit oriented, yaitu melainkan juga berorientasi pada manfaat benefit oriented. Oleh karena itu, manajemen koperasi bekerja berdasarkan pelayanan dan biaya, yaitu service at cost. Tujuan dari koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misalnya dalam berbagai aspek program. Tujuan ini diuraikan oleh pengurus koperasi pada setiap rapat anggota tahunan atau RAT. Karakteristik dari koperasi memiliki sifat sukarela, musyawarah sangat dijunjung tinggi, lalu modal yang dimiliki bergantung pada simpanan anggotanya. Selanjutnya, segala kerugian akan ditanggung bersama oleh anggota, dan keanggotaannya tidak bersifat permanen. I think it's enough presentation by me. Thank you so much for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.